Dan bahkan siapa yang duduk di majelis ilmu meskipun dia tidur, itu disamakan oleh Rasulullah ibarat dia sholat 1000 rakaat. Sholat sunnah, ada yang pernah lakukan 1000 rakaat? Gempor kayaknya. 23 aja dihindarin itu, nyari yang 11. Itu sholat tarawih ya. Ini 1000 rakaat. Itu siapa yang berada di majelis ilmu, maka dia disamakan dengan sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Dan yang kedua, siapa yang berada di majelis ilmu, maka malaikat itu akan mendoakan kita. Rahmat berkah Allah turunkan. Makanya baginda Nabi pernah menyampaikan, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban, fala takun khamisan fatahlik. Ini ada kalimat penutupnya, fala takun khamisan fatahlik. Janganlah jadi yang kelima, karena itu akan hancur. Yang kelima itu apa? Mari kita lihat yang pertama. Kunna aliman, jadilah orang yang berilmu. Ya. Kenapa? Tema kita pada pagi hari ini judulnya adalah mensyukuri ilmu. Jamaah ini adalah alumni orang-orang yang pernah menuntut ilmu, meskipun levelnya di level menengah. Tapi nggak akan mungkin ada level tinggi kalau menengahnya tidak dilewati. Jadi harus lewat tengah dulu. Baru lewat awal, lewat tengah, baru lewat akhir. Tapi yang namanya menuntut ilmu tidak mesti harus terikat di tempat yang formal, yaitu lembaga seperti sekolah. Ilmu itu luas. Bahkan ilmu itu namanya al-alim, Allah itu yang punya. Kita ini memang nggak berhak mengaku-ngaku bahwa ini punya kita. Kita ini hanya sekedar nginjem aja. Nah sebetulnya ketika kita punya ilmu, jangan sombong. Makanya kenapa temanya mensyukuri ilmu? Karena ilmu itu adalah titipan Allah, anugerah, nikmat yang Allah berikan. Salah satunya dari ilmu. Orang tidak akan pernah kenal Allah, orang tidak akan pernah kenal Rasulullah SAW kalau dia nggak pernah mau belajar. Belajar ini adalah proses untuk mendapatkan ilmu, cari tahu namanya. Nah ketika kita sudah berilmu namanya orang yang tahu. Maka sebutannya ilmu pengetahuan. Maka kalau orang yang serba tahu hidupnya jauh lebih mudah. Makanya kenapa? Fala takun khamisan fatahlik. Maka kalau kemudian dia tidak berilmu, tidak mau menuntut ilmu, kunna aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban. Dia jadi orang yang berilmu. Kalau nggak jadi orang berilmu, jadilah orang yang menjadi menuntut ilmu. Muta'alim namanya. Cari penuntut ilmu. Orang kalau sering dia nuntut ilmu, ngikutin serius, masa sih nggak ada yang nyangkut? Ya kan? Paling tidak ada yang 1-2 nyangkut. Kalau kemudian dia tidak mau belajar, paling tidak menjadi mustami. Bahasa yang populer itu namanya jiping. Apa itu? Ngaji kuping. Ya kan? Pasang talingo. Ah, itu kata orang ini. Orang mana itu? Orang sono ya. Pasang talingo. Bukan kupiang, tapi talingo yang benar. Itu orang Padang ya bilang begitu. Tapi kalau kancing kan siang, kambing kan biang. Tapi giliran kuping nggak, bukan kupiang tapi talingo. Wah, pasang talingo. Itu orang Padang ya kan. Nah sebab itulah jadilah orang yang mustami. Sering-sering itu dipakai. Kuping itu jangan dimubazirkan. Hanya ngedengerin hal-hal yang membuat kita menjadi larut. Apa itu? Ngedengerin nyanyi, lagu, bukan nggak boleh. Tapi ketika lagu-lagu yang membuat kita menjadi jauh dengan Allah itu kan jadi masalah. Ya, namanya maksiat. Nah, kalau kemudian dia tidak jauh juga gemar mendengar, jadilah orang yang muhibban, orang yang senang dengan ilmu. Lihat orang yang senang itu jatuh cinta, Pak. Orang jatuh cinta itu nggak pernah mengenal lelah. Dia nggak ada lelah orang yang jatuh cinta ini. Orang yang lelah itu karena memang dia tidak suka. Orang kalau suka itu contoh seperti orang mancing. Meskipun dia nggak dapat ikan seharian dia diem aja di pinggir kali, ya kan? Bininya aja tuh yang uring-uringan. Nah ini suami saya nih, cungkang mancing ya. Nah, akhirnya apa? Uring-uringan. Dan lihat orang yang hobi mancing itu
Begitu dapat ikan, ikannya nggak dibawa pulang, dilepas lagi. Ya kayak orang gila lah. Betul ya? Nah gitu. Itu namanya pancing mania ya. Jadi sama halnya orang penuntut ilmu itu, kalau dia suka terhadap ilmu, kadang-kadang ada hanya sekedar menjadi debt kolektor ilmu. Dia kumpulin aja ilmunya, nggak dipakai-pakai. Mubazir itu. Nanti kelak kalau orang yang hanya sekedar mengumpulkan ilmu, ilmunya nggak dipakai, ngaji terus. Dia kemana-mana dikejar itu yang namanya pengajian, ada tabligh akbar, ada segala macam. Dia kejar ikutin. Ilmunya banyak tapi nggak dipakai. Maka kelak ilmu itu akan mengecam kita, bukan saja di akhirat tapi di dunia pun itu akan menuntut ilmu itu kepada kita. Nah, sebab itulah tema kita sengaja saya angkat karena ini alumni orang yang berpendidikan. Ya. Tentu dengan kita mengupdate wawasan, menambah ilmu, tujuannya agar kita nih hidup jadi mudah. Karena tanpa ilmu hidup jadi susah. Coba saja. Ini ditanya nggak tahu, ini nggak tahu, ini nggak tahu. Hidup susah, Pak. Tapi kalau kita punya banyak tahu, hidup jadi mudah. Karena tujuan Allah menurunkan ilmu itu agar kita nih hidup jadi mudah. Makanya ada sebuah kalimat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Apa kalimatnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan pernah membebani suatu kaum kecuali bahwa kaum itu sudah menakar ya terhadap yang namanya musibah yang diberikan kepada dirinya. Kenapa kok nggak bisa keluar dari masalah itu? Karena nggak tahu ilmunya, karena dia nggak mau belajar. Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan hadirnya kita di sini ada sebuah proses pembelajaran, ada sebuah proses yang namanya bagaimana kita menambah ilmu, jangan menjadi orang yang kudet. Apa itu kudet? Kurang update. Ya. Orang yang kudet itu hidupnya Pak serba susah. Coba kita ini kalau dalam hidup pengennya susah apa? Bahagia. Ya, pengen bahagia, pengen senang semuanya. Dan memang Allah itu sudah memaklumkan di dalam Al-Qur'an. Allah menyampaikan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan bagian daripada informasi, dan informasi itu kalau kita nggak cari itu nggak akan kita tahu. Nah, proses mencari itu namanya proses belajar. Dan belajar ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala hukumnya wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Faridah ala kulli muslimin wal muslimat. Apa itu? Thalabul ilmi. Tempatnya di mana? Nggak ada disebutkan itu tempatnya di mana. Bebas, mau di masjid, mau di tempat nongkrong, mau di sekolah, mau di tempat ngopi, bebas saja. Ya kan? Nuntut ilmu di mana saja. Sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita menjalankan yang namanya ta'lim, itu sudah terbebas dari kewajiban kita menuntut ilmu, namanya fardhu. Dan kapan itu waktunya? Kalau ditanya, kapan waktunya? Karena ada sering kali terdengar kalimat, "Hai, kamu yang masih muda, rajinlah belajar. Aku ini udah tua. Aku sudah nggak ada lagi waktu." Mana ada bisa begitu nggak ada waktu? Nggak ada waktu itu udah selesai, Pak. Ya kan? Kalau sudah nggak ada waktu itu artinya udah selesai hidupnya, udah selesai di dunia. Kalau masih hidup itu masih ada waktu, tinggal kita mau atau tidak. Nah, kalau ditanya tentang waktu, kapan kita ini harusnya menuntut ilmu? Maka Rasulullah jawab, ya, thalabul ilmi itu faridah minal mahdi ilal lahdi, dari sejak lahir sampai meninggal dunia. Jadi selama kita masih hidup, Pak, selama nyawa masih dikandung badan, maka kita wajib hukumnya menuntut ilmu. Karena dengan ilmu itu kita nih akan kenal dengan siapa itu Allah, akan kenal dengan siapa itu Rasulullah, akan kenal bagaimana cara kita nih mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana cara kita mensyukuri terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan di dalam Al-Quran Allah menyampaikan kita nih kenapa harus mensyukuri terhadap ilmu. Karena ilmu ini memberikan kepada kita sarana, memberikan kepada kita cara agar kita ini bisa melangkah dengan mudah.
Kita nih kepergian, kalau kita nih nggak punya ilmu, Pak, jalan kaki pun kalau nggak punya ilmu, Pak, bisa kecengklak, Pak. Kaki kita nih bisa sakit, ada caranya. Nah, cara itu namanya ilmu. Bagaimana caranya kita nih nggak capek, tinggal duduk sambil tidur, tahu-tahu nyampe? Nah, itu dari hasil ilmu, Pak. Dilakukan riset, dilakukan penelitian. Bagaimana caranya supaya orang menempuh perjalanan yang begitu sangat jauh tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Lahirlah yang namanya pesawat. Pesawat itu hasil ilmu, Pak. Hasil mikir. Ketika waktu gelap, bagaimana caranya supaya tetap kita bisa melihat? Perlulah cahaya. Maka dilakukan penelitian. Lahirlah yang namanya bola lampu, Pak. Bola lampunya kenapa nggak bisa mati-mati? Gimana caranya supaya nggak bisa mati-mati, Pak? Ya ada dibikinlah turbin, kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka lihat. Dan ilmu itu akan bisa kita dapatkan di dalam Al-Qur'an, bahwa kita nih awalnya kita nih nggak tahu apa-apa. Buka Al-Qur'an surat 16. Ada yang tahu surat 16 surat apa? Surat An-Nahl ayat ke-78. Ya, di surat An-Nahl ayat 78 ini, lihat Allah memberikan informasi kepada kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kita ini ketika lahir ke dunia melalui perantaraan perut ibu kita ini nggak tahu apa-apa, ngeblank, kita nggak tahu apa-apa. Nah, supaya tahu apa-apa, Allah ini kasih kita ini perangkat. Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah kasih yang namanya pendengaran. Kalimatnya bukan menggunakan udhunun, Pak, kuping bukan, tapi sam'un, tapi pendengaran. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka nih ketika kita sudah dikasih oleh Allah anugerah berupa pendengaran, jangan gunakan pendengaran kita untuk hal-hal yang buruk. Kalau kita nih hanya mendengar yang buruk sebagai sebuah perbandingan, gak ada masalah, karena niatnya adalah untuk belajar. Kalau niat untuk belajar, meskipun kita nih melakukan hal-hal yang negatif, itu masih ada ulama yang membolehkan kalau niatnya belajar. Tapi kalau seringan juga, itu lambat laun itu bukan jadi belajar lagi, jadi hobi, ya kan? Jadi karakter. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pagi hari ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alumni SMA 39 ini tidak akan dapat ilmu kalau pendengarannya nggak dipakai meskipun kupingnya ada. Ya kan? Maka mumpung kita masih mendengar, yuk kita pakai telinga kita untuk mendengar hal-hal yang baik. Kenapa? Karena pada saatnya tiba, kelak itu Allah akan mintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apa itu? Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ul. Bahwa sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sudah seberapa banyak pendengaran yang kita pergunakan untuk mendengar hal-hal yang membuat diri, apakah membuat menjadi jauh dengan Allah atau membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini punya pendengaran. Kalau sering-sering kita mendengar yang negatif, dan apa yang didengar itu akan melekat di ingatan kita. Namanya memori otak, Pak. Memori otak ini kan, otak ini terbagi dua. Ada wilayah kanan, ada wilayah kiri. Kalau yang sifatnya hanya hayalan, mendengar yang bersifat hayalan, kita menjadi menghayal, Pak. Itu namanya wilayah otak kanan. Ya. Ada otak kiri, Pak. Otak kiri itu wilayahnya wilayah teknis. Kita ngedengerin angka, ngedengerin hal-hal yang teknis, ya kan? Berapa jumlahnya duit yang diterima, nah, itu kan itu otak kiri itu ngitungnya, ya. Pakainya tangan kanan karena cara kerjanya silang. Ya. Kalau otak kanan itu memang hayalan, tapi orang menghayal pun pakai ilmu, Pak. Kalau menghayal, coba, kalau nggak pernah kita tahu bahwa yang namanya pria tampan itu kan karena ada yang ngasih informasi, Pak. Dengan kita nih mendengar, dan juga nanti ada perangkat yang kedua namanya wal absor, yaitu penglihatan. Ya. Yang namanya wanita cantik itu karena ada yang ngasih informasi, oh ini namanya cantik, bentuknya begini, ya kan? Sehingga kita nih bisa mengucapkan itu karena sering mendengar, sering melihat.
Tapi ini perangkat yang pertama ini, kalau kemudian itu oleh Allah dicabut, gedang telinga dirusak, kita nggak tahu informasi, Pak. Nah, dengar kan? Cuman kan apa yang didengar ini seringkali noise, Pak. Yang bisa saja itu menjadi nggak betul. Sebab itulah maka Allah lengkapi dengan perangkat yang kedua supaya kita ini bisa punya ilmu. Apa itu? Wal absor. Kalimatnya basorun bukan ainun. Ainun itu mata bahasa Arabnya. Basorun itu fungsi mata yaitu melihat. Penglihatan. Cuman basorun itu Pak, kalau belajar bahasa Arab itu melihat bukan hanya melihat dengan menggunakan mata kepala, tapi melihat sampai kepada dimensi mata batin. Sehingga kalau mata batin itu bisa menembus meskipun terhalang oleh tembok yang tebalnya sampai 1 kilo, Pak. Itu bisa terlihat dengan mata batin. Karena itu bukan indera kasat mata, tapi indera yang memang menembus pada dimensi yang gaib. Itu namanya basiroh. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka antara audio itu kan yang didengar kan, dan visual apa yang dilihat itu harus nyambung. Namanya audio visual. Bapak, Ibu mendengar suara saya tapi sayanya nggak ada gitu. Nggak, kurang elok gitu kan. Nonton filmnya seru, suaranya, tapi gambarnya nggak ada. Enak kan? Nggak enak, Pak. Wah, gambarnya bagus tapi nggak ada suaranya. Enak kan? Nggak enak. Jadi harus dua-duanya. Memang Allah kasih itu, Pak. Tapi Bapak Ibu sudah bisa mendengar, bisa melihat, tapi nggak ada perasaan gitu. Enak gak? Nggak enak. Maka dikasih perangkat yang ketiga, apa itu? Wal afidah, yaitu hati. Cuman hatinya di sini hati nurani, Pak. Fuad namanya. Kalimat hati ini dalam Al-Quran dengan menggunakan beberapa macam diksi, Pak. Ada dengan menggunakan kalimat qalbu, ada dengan menggunakan kalimat fuad tadi itu wal afidah, ada dengan menggunakan kalimat syadr seperti dalam Al-Qur'an surat An-Nas, fi sudurin nas, ya, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadr itu dibikinlah waswas hati kita, hati, Pak. Ada dengan menggunakan lub sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 190, ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkuruna fi khalqis samawati wal ard, ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Lub itu juga hati. Cuma diterjemahkan kalau bahasa Al-Qur'an yang diterjemahkan oleh Departemen Agama itu bagi orang-orang yang berpikir. Ya. Padahal itu artinya itu hati juga. Berpikirnya dengan menggunakan hati. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita ini supaya bisa berilmu, perangkatnya itu yang dikasih oleh Allah. Nah, kalau kemudian perangkat itu nggak dipakai, mubazir yang kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hadapan Allah. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ul. Dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di yaumul qiyamah. Di dunia pun kita nanti ketika saat-saat sudah senja, kita akan menyesal. Ya Allah, kenapa saya dulu nggak rajin sekolah? Ya Allah, kenapa dulu saya kurang rajin taklim? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, menyesal, Pak. Begitu meninggal menyesal lagi, ya Allah, tolong kembalikan aku ke dunia. Pada waktu kita di dunia ini nggak bisa ngapa-ngapain, jangan ngapa-ngapain. Ya, apa yang pengen dilakukan? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas sholihin. Minta dikembalikan ke dunia untuk apa? Untuk bisa bersedekah. Sedekah itu jangan dikira hanya sekedar bagi-bagi duit atau memberikan materi. Sedekah itu termasuk kepada diri kita sendiri, Pak. Apa itu? Memfungsikan pendengaran kita di jalan Allah. Itu adalah mensedekahkan untuk diri kita. Supaya apa? Lihat, maka manfaatnya kalau kita nih mensedekahkan, apa? Balasannya berlipat-lipat. Ya kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna sedekah itu jangan disempitkan dengan hanya mengumpulkan duit. Ya kan? Sehingga yang kaya yang ngumpulin doang.
Ya kan, yang susah itu, yang apalagi dengan diiming-imingi ketika kita ngasih sedekah, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Ada yang ngasih sertifikat rumah, udah sertifikat rumahnya dikasih, ya, udah rumahnya hilang, kaya kagak, ya. Yang ada hilang, Pak. Yang terjadi apa? Karena pemahaman yang sempit terhadap yang namanya makna sedekah. Nah, ketika kita memanfaatkan pendengaran sebagai sebuah wujud syukur kita kepada Allah, karena Allah yang memberikan pendengaran kepada kita, kita isi itu. Kita update pengetahuan, kita pasang telinga kita awas pendengaran itu. Ah, kayaknya ada yang salah nih. Cuma kalau kita nggak awas, nggak akan kita nangkep mana yang salah, mana yang benar. Kemudian yang kita lihat ini kadang juga belum tentu yang sebenarnya, Pak. Maka itu harus digabungkan antara audio dan visual. Kita dulu waktu di SMA, waktu di sekolah, ada sebuah pembelajaran fisika, kimia, apa gitu kan. Ini air, Pak, air bening semuanya. Masukin telunjuk ataupun benda lah yang lurus. Kelihatan di samping lurus apa bengkok? Nah itu kan baru kelihatan itu kan. Kelihatannya bengkok. Itu aja udah menipu kan? Betul gak? Ini belum tentu apa yang kita lihat itu memang itu yang sebenarnya, Pak. Nah sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pembelajarannya? Apa hikmahnya? Kita ini kalau ngelihat sesuatu jangan langsung main kita nih sebarin aja. Ini eranya seperti saat ini, Pak. Pentingnya kita mensyukuri ilmu. Dan kepada siapa kita bersyukur? Ya tentu kepada Allah. Maka dengan kita nih punya ilmu, kemudian kita syukuri, dan wujud dari kesyukuran terhadap ilmu, kita memanfaatkan ilmu itu supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat sesuatu, itu belum tentu benar, ada aja. Waktu saya lihat Pak Ketua DKM jalan sama wanita muda gitu kan. Wah, ini Ketua DKM kayaknya nikah lagi begitu kan. Informasinya begitu disebarkan, padahal ternyata anaknya kan. Yang lihatnya dari jauh kan, ngelihat juga kan, memang benar, Pak, pelukan gitu kan, digandeng, itu anaknya. Ya. Itu jangan main sebarin aja sekarang ini, Pak. Gampang orang ngancurin orang, Pak. Fotonya di mana, Pak? Dikasih narasi di bawahnya. Wah, ini kurang ajar nih orang nih, sudah melakukan ini gitu kan. Ya. Udah begitu kita belum tahu, main share aja, Pak. Main sebarin aja. Wah, itu dosa jariah, Pak. Hati-hati itu. Apalagi yang baru didengar, Pak. Yang belum tahu tentang kebenaran yang baru didengar. Berita yang memang itu masih samar-samar. Maka lihat, dalam ajaran Islam itu betul-betul kita harus akurat. Apa yang sudah dilihat, apa yang didengar aja belum tentu benar. Maka ya strategi yang paling benar itu kita mendingan kita tutupi saja aib orang, Pak. Kecuali yang boleh membongkar itu satu, lawyer. Ya, karena memang ditugaskan. Yang kedua, saksi. Ya, polisi, hakim, guru. Selain itu nggak boleh. Guru pun kalau lagi ngajar, Pak. Kalau lagi nggak ngajar kan jadi orang biasa. Boleh itu mengungkapkan tentang aib orang, Pak. Itu orang-orang itu saja, Pak. Hakim, polisi, jaksa, saksi, pengacara, nah itu. Karena kalau kemudian saksi, Pak, kamu lihat orang ini berbuat jahat, aduh mohon maaf Pak Hakim, saya nggak boleh membongkar aib orang, dosa Pak Hakim. Gitu. Gimana kira-kira? Kebongkar gak tuh kejahatan? Hah? Kebongkar gak? Enggak, Pak. Memang wajib hukumnya, dia harus menceritakan, Pak. Bukan lagi dosa, bahkan wajib hukumnya. Tapi kalau di luar itu, Pak, janganlah lagi ngobrol, kita ngomongin tentang ini, ngomongin itu. Ah, ini presiden agak beres. Nah, dari mana, Pak? Ketemu juga enggak? Ya, udah mendingan diem aja, Pak. Jadi kalau memang kita ini bukan di bidangnya, ya kecuali kalau tadi, Pak, ada polisi, hakim, jaksa, saksi, lawyer, boleh kita bongkar-bongkar aib. Itu pentingnya ilmu, Pak. Nah, sahabat itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka nih, apa yang sudah Allah berikan, pendengaran, penglihatan, itu belum akurat, maka Allah kasih perangkat yang ketiga dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 78 tersebut. Apa itu? Wal afidah. Apa itu? Hati nurani. Sebutannya hati nurani. Nur, tahu nggak nur itu apa? Cahaya. Cahaya fungsinya untuk apa? Untuk apa cahaya? Untuk menerangi. Apa fungsinya penerangan? Nah, kan cahaya untuk menerangi.
fungsinya adanya penerangan untuk apa? Supaya kita bisa melihat jelas, Pak, arah mana yang bisa kita tuju. Kalau nggak ada penerangan, nggak ada cahaya, kita nggak bisa, Pak. Nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan kalau belajar ilmu fisika, ya, bahwa yang namanya warna pun aslinya nggak ada. Color is nothing, nggak ada warna itu. Kalau nggak ada cahaya, matahari Allah cabut tuh cahayanya. Semuanya di dunia, Pak, nggak ada warna, yang ada gelap, bukan hitam. Makanya lihat, orang yang nuraninya Allah dia tutup, bukan Allah tutup, bahkan Allah tutup, Pak. Maka dia tidak akan pernah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Seorang ustadz, seorang kiai yang dia memimpin anak pesantren, anak-anak santrinya bukannya dididik supaya benar, malah diperkosa. Ada nggak beritanya begitu? Begitu ditangkap, dia nangis. Apa yang membuat dia menangis? Karena dia bilang, saya gelap mata. Mata apa? Nurani. Suami gebugin istrinya, padahal istrinya yang sudah memberikan pelayanan kepada suaminya. Karena ada hal-hal kecil yang membuat dirinya emosi. Itu kemudian begitu ditangkap karena KDRT, dia nangis tuh suaminya. Kenapa? Saya gelap mata. Ya kan? Istri juga demikian. Ada yang kemudian diam-diam itu istrinya itu selingkuh karena suaminya nggak lagi memberikan perhatian. Ketika ketahuan, dia nangis. Kenapa dia nangis? Dia menyesal karena waktu itu gelap mata. Sebab itulah mari kita asah mata kita, dan yang paling utama adalah mata batin kita. Dan mata batin tidak akan pernah terasah kalau nggak punya ilmu dan wawasan. Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu menjadi sarana. Termasuk kita nih tahu tentang Allah, tahu tentang Rasulullah, dan bahkan Allah pun memerintahkan dalam ayat Al-Qur'an, fa'lam, maka ilmui, ketahui, pelajari. Siapa itu? La ilaha illallah. Fa'lamu annahu la ilaha illallah. Ilmui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kita kan cuma hanya tahu afdhalu dzikrim, fa'lam annahu la ilaha. Cuma hanya diucapin doang, Pak. Harusnya dalami itu Allah, supaya kita kalau semakin kenal dengan Allah, kita tidak akan pernah membuat kita nih kecewa, tidak akan pernah membuat kita nih galau, tidak akan pernah membuat kita nih stres. Kenapa? Orang yang banyak galau dan stres itu karena dia jauh dengan Allah. Kenapa jauh dengan Allah? Karena nggak tahu Allah. Coba. Makanya kata Allah, fa'aina ma tuwallu fasama wajhullah. Itu surat Al-Baqarah. Nanti cari itu. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir, nanti kalian kalimat itu. Fa'aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau menghadap, disitulah ada Allah, wajah Allah. Kita nggak bisa menghindar. Kita pergi ke gunung, pengen kita ini ngelihat keindahan gunung. Pergilah ke gunung. Begitu kagumnya kita lihat indahnya gunung, lihat tingginya gunung, tapi lupa dengan Allah yang maha tinggi, lihat Allah yang maha indah. Pergi ke pantai, dia kagum betapa luasnya itu samudra, tapi kita lupa kepada Allah yang maha luas, al-wasi. Kita kagum kepada orang yang cerdas, ilmunya tinggi, semua serba tahu. Dia terdecak kagum, geleng-geleng kepala. Tapi dia lupa sama Allah Al-Alim yang maha miliki ilmu. Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang hidupnya tidak akan pernah khawatir, tidak akan pernah sombong, tidak pernah angkuh, tidak pernah menyalahkan siapapun kecuali dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin menghadiri yang namanya pameran franchise yang ada di JHCC. Ya, pameran franchise Indonesia. Yang punya banyak perusahaan-perusahaan yang di-franchise-kan itu anak muda. Saya bilang, saya bangga nih sama kalian. Tidak menyusahkan pemerintah, tapi membuka lapangan kerja. Tapi jangan salah niat. Kalau Anda hanya sekadar mencari materi, mencari harta, nggak akan pernah puas. Ibarat Anda haus, Anda berada di
Anda berada di tengah samudra yang luas, yang airnya banyak, Anda minum. Semakin Anda minum, semakin haus. Nggak akan pernah selesai. Itulah dunia. Maka orang yang hidup di dunia, ini kan ilmu nih. Orang yang hidup di dunia hanya mengejar terus dunia. Tapi pada saatnya tiba kita tahu-tahu sudah senja. Kita menyesal. Waktu muda kita nih apa saja makan itu jadi obat, Pak. Tapi begitu tua, Pak, makannya obat. Betul gak? Coba, Pak. Waktu muda, Pak, apa aja makan jadi obat, Pak. Begitu udah tua, Pak, makannya obat. Makan yang biasa, Pak, nggak masuk, Pak. Harus minum obat dulu. Ya kan, sebelum makan minum obat, setelah makan minum obat juga. Iya, coba. Nah, mumpung kita nih masih belum sampai ke situ, cakep kita kemudian diisi dengan taklim, ya. Tidak lupa untuk mengupdate wawasan, menambah pengetahuan supaya kita semakin dekat dengan Allah. Dan orang kalau dekat dengan Allah, ini baru ingat sama Allah saja, Pak. Ingat, baru ingat. Belum melakukan apa yang diperintahkan. Baru ingat doang. Apa yang diberikan rewardnya oleh Allah? Ketenangan batin, Pak. Dari mana kita tahu? Al-Quran, Pak. Allah memberikan informasi kepada kita. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum. Ditambah lagi bizikrillah, sehingga dia menjadi ingat kepada Allah, dan Allah kasih reward. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Oh, Pak. Apalagi kalau kemudian kita menjalankan apa yang diperintah, kita menjauhi larangan, apa yang menjadi larangannya, itu namanya takwa. Dan takwa rewardnya apa? Wa jannatun arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Dikasih, Pak, kenikmatan yang gak pernah terdengar oleh pendengaran kita, kenikmatan yang tak pernah terlihat oleh mata kepala kita. Itulah yang namanya jannah, surga, yang di dalamnya kenikmatan yang luar biasa, Pak. Maka jangan pernah terlena dengan kehidupan dunia. Orang yang terlena dengan kehidupan dunia biasanya sesuai dengan informasi yang Allah berikan, tidak akan pernah diberikan kenikmatan yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Kenapa? Di hidup di dunia ini, Pak, jangan semuanya dihabisin, Pak. Semuanya pengen, Pak. Itulah godaan setan, Pak. Surat Al-Hajj, bahwa yang namanya godaan setan itu salah satu pintu masuknya adalah dengan banyaknya keinginan. Kalau kita banyak keinginan, termasuk ingin ini, ingin, saya pengen haji, pengen umroh, pengen jadi pengusaha, pengen, banyak, Pak. Yang ada stres, Pak. Ya, sudah, Pak. Jalanin saja sesuai dengan takdir Allah. Kita menjemput takdir Allah. Maka, supaya kita nggak stres, tambah wawasan, tambah pengetahuan, dan kita nih menambah ilmu itu adalah bagian daripada kesyukuran. Dan kita nih dengan kita mendapatkan ilmu pun malah tambah syukur kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita ini nggak akan mungkin bisa bersyukur kalau nggak ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu syukur. Bagaimana caranya kita supaya kita mensyukuri ilmu? Ilmu yang sudah kita dapatkan, yang Allah berikan melalui perantara para guru, melalui para ulama yang mengajarkan ilmu kepada kita, maka kita manfaatkan ilmu itu sesuai dengan ketentuannya. Maka lihat, setelah Allah menyampaikan tadinya kita tidak tahu, kemudian Allah kasih perangkat pendengaran, kasih perangkat penglihatan, kasih perangkat hati nurani, maka kalimat terakhirnya di surat ke-16 ayat 78 itu diakhiri dengan kalimat la'allakum tashkurun, maka engkau akan bisa bersyukur dengan sebaik-baiknya karena engkau punya ilmu, Pak. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu pengetahuan ini menjadi sebuah keniscayaan untuk kita nih bisa menggapai termasuk yang namanya ketenangan hidup. Ketenangan hidup ini adalah anugerah yang Allah berikan. Dan lihat, Allah tidak akan pernah menganugerahkan ketenangan kecuali kita ini dekat dengan Allah. Al-Quran memberikan informasi kepada kita. Huwaladzi anzala sakinah. Sakinah itu ketenangan bahasa kita. Kepada siapa sakinah diturunkan? Ya, kepada orang yang beriman. Huwaladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim.
Allah tambahkan keimanannya karena dia merasa bahagia dengan keimanan yang Allah titipkan ke dalam dirinya. Dan iman ini adalah kenikmatan yang tertinggi yang Allah berikan bagi orang-orang yang hidup di dunia ini. Karena tanpa ada iman, hidup ini akan galau, Pak. Serius. Al-Quran surat 58 ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Lihat, disandingkan iman dengan ilmu itu disejajarkan oleh Allah. Dan ketika ilmu yang diawali dengan iman, maka Allah akan memberikan reward kepada kita. Apa rewardnya? Darajah. Kedudukan yang tak pernah diberikan kepada siapapun kecuali orang-orang yang punya iman dan ilmu. Karena iman tanpa ilmu, Pak, itu bisa membabi buta apa keimanannya. Keimanan yang salah. Kenapa? Karena yang gak ada ilmunya masalahnya. Dia hanya yakin doang. Yakinnya kepada siapa? Entah kepada siapa. Gak jelas, Pak. Maka harus ada ilmunya. Maka kenapa Rasulullah SAW pun diberikan oleh Allah sebelum diangkat menjadi Rasulullah, itu diberikan wahyu sebagai sebuah panduan untuk melangkah. Kalau kita menjadi pengikutnya Rasulullah, kita harus ngikutin apa yang dilakukan Rasulullah. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah pertama kali? Surat Al-Alaq ayat 1-5. Itu panduan agar kita nih, supaya kita menambah wawasan, mengupdate pengetahuan. Apa yang dilakukan? Iqra, Pak. Sering-sering baca. Karena baca adalah jendela dunia. Dan itu memang benar, Pak. Kalau kita nggak pernah baca, nggak pernah tahu, Pak. Kita meskipun belum pernah ke Mekah, Pak, kalau kita baca kita akan tahu, Pak. Jumlah pintu Masjidil Haram ada berapa? Jumlah yang namanya nama-nama Masjidil Haram apa saja kita tahu dengan baca. Bahkan bisa persis dengan apa yang orang yang pernah ngalamin ke sana. Atau jangan-jangan yang orang ke sana pun kalau dia nggak belajar, Pak, lupa dia nama-nama pintu Masjidil Haram itu apa. Tapi dengan kita nih baca, kita akan menjadi tahu, Pak, di mana lokasi-lokasi yang bersejarah. Maka Iqra. Tapi supaya kita nggak sombong, Pak, ketika kita sudah dapat pengetahuan, maka lihat, dilanjutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangan lupa ketika kita membaca, libatkan Allah. Ya, karena Allah yang memberikan yang namanya kesempatan untuk kita bisa membaca. Iqra wa rabbukal akram. Ketika sudah melibatkan Allah dalam membaca, maka muliakan Allah. Dan dia terus, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana malam ya'lam. Ada yang namanya perantaraan untuk yang namanya menulis. Apa ya namanya untuk mendapatkan ilmu? Ada yang namanya tulis, menulis. Makanya lihat, Rasulullah ketika mendapatkan wahyu, meskipun Allah membuat Rasulullah nggak bisa membaca dan menulis, tapi Rasulullah itu mampu menangkap terhadap wahyu yang Allah berikan. Meskipun orang lain nggak mampu menangkap, Rasulullah sudah dikasih kemampuan oleh Allah untuk menangkap. Karena wahyu itu diturunkan adalah dalam bentuk seperti gemerincingnya lonceng, Pak. Ada yang memang tiba-tiba langsung nangkep sesuatu yang memang orang lain nggak bisa, Pak. Karena memang sudah dipilih oleh Allah. Bukan maunya Nabi Muhammad menjadi Rasulullah, tapi itu pilihan Allah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah pun meskipun ummiyin gak bisa membaca dan menulis, Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk menulis wahyu-wahyu itu. Coba bayangkan kalau nggak ada tulis menulis, Pak, kita nggak akan tahu tentang informasi. Ya, maka kita mendengar, melihat ada tulisannya. Maka seringkali kita nih di era seperti saat ini kan lebih senangan ngedengar daripada menulis. Makanya ulama-ulama ngikutin jejak Rasulullah. Gagasan dan ilmunya ditulis. Sebagaimana saya lakukan. Saya pun tulis, Pak. Ada beberapa buku yang saya tulis. Ya kan? Ada beberapa buku. Ada itu nih bukunya nih. Mana bukunya? Ada. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jemaah yang dimuliakan selamat Pak Irman. Pak Irman mohon izin katanya karena beliau ada hajat yang lain ya. Selamat jalan, mudah-mudahan apa yang menjadi hajatnya Allah penuhi. Jadi kembali lagi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak seperti saat ini ngaji mendengar, Pak.
Mendengar itu Pak, ada kekurangannya. Kalau dia kemudian sambil mendengar, kita ngelihat yang lain Pak, itu bisa lewat Pak. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu masih mending Pak, sempat masuk. Ada yang memang dia dari telinga kanan mental, dari telinga kiri mental, jadi nggak sempat masuk, nggak bisa lewat. Kenapa? Ya dibikin oleh Allah budeg Pak, tuli, ditutup oleh Allah. Makanya ada kalimat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Oleh Allah ditutup Pak pendengaran, ditutup penglihatan, ditutup rapat hatinya, sehingga dia tak lagi tertarik dengan yang namanya kebaikan. Itu kalau orang sudah ada seperti itu Pak, siap-siap hidupnya menderita. Coba aja. Meskipun kelihatan oleh kita, dia ini menikmati. Oh enggak. Kalau Allah sudah cabut Pak, itu yang namanya Benyamin Netanyahu. Itu siapa? Siapa nggak Benyamin Netanyahu? Israel. Hidupnya Pak dalam kondisi ketar-ketir Pak. Apalagi saat ini Pak, Tel Aviv dalam kondisi yang dibakar oleh Allah. Dan kita doakan mudah-mudahan itu hangus Pak, habis. Ya. Kenapa? Dia Pak udah disambut sama yang namanya warga Palestina dengan ramah. Malah dia doktrin untuk keturunan-keturunan Israel laknatullah itu, ya, untuk dia menyampaikan kepada yang lainnya bahwa yang namanya Palestina itu tanah miliknya. Maka itu anak-anaknya Israel itu benci sama orang Palestina. Padahal itu waktu dulu sebuah peristiwa pembantaian orang-orang Yahudi oleh Hitler, ya, berikut pengikutnya Hitler, ada sebuah peristiwa sejarah namanya Holocaust. Itu dibantai Pak, tapi oleh Hitler sengaja disisakan biar dunia tahu siapa itu orang-orang Israel itu. Dan kini kita tahu Pak, meskipun memang ya kita ini orang Islam itu cinta damai. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Rasulullah itu diutus untuk perdamaian Pak, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk merusak. Maka saya nggak suka kalau ada orang ceramah yang mencaci maki, menghujat, saya nggak suka Pak. Karena memang Rasulullah nggak pernah ngajarin memojokkan, atau bahkan misalnya menceritakan tentang sejarah di mana Rasulullah itu melakukan ekspansi, nggak ada itu. Oh itu Arab, benderanya pohon kurma sama pedang. Nah itu kan Arab Pak, itu nggak identik dengan Islam. Meskipun Nabi diturunkan 99% di Timur Tengah, tapi nggak identik Pak. Bahwa yang namanya orang Arab itu belum tentu agamanya jauh lebih bagus dibandingkan orang Indonesia Pak. Jadi jangan pernah tertipu Pak dengan wajah-wajah Arab. Mohon maaf kalau kemudian saya sampaikan ini. Kita kan sering kali Pak mengagungkan orang-orang yang wajah Arab. Yang di hadapan Allah itu bukan tentang etnis, tapi ketakwaan. Ini kita mau ngikutin apa kata-kata, apa yang ada tertuang dalam kitab suci Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Nggak disebutin tuh etnis, kulit apa Pak. Orang Barat Pak. Dan bahkan yang namanya Nelson Mandela membuat sebuah gerakan namanya apartheid, Pak. Dia tak lagi membedakan warna kulit antara kulit hitam dan kulit putih, sama saja. Di hadapan Allah kan sama. Makanya kalimatnya ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Mau kulit hitam, mau kulit putih, mau kaum papa, mau orang kaya, segala macam. Yang dinilai bukan itu. Yang dinilai adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ini nanti kurban. Kurban ini kan sekarang sudah Zulqaidah. Tanggal 20 Zulqaidah hari ini. Kurban itu Pak. Yang dinilai bukan fisik kambingnya, bukan dinilai fisik sapinya, seberapa besar. Tapi yang dinilai di hadapan Allah, ketakwaannya. Surat Al-Hajj ayat 37. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalallahu taqwa'uha minkum. Ketakwaannya di hadapan Allah, bukan tentang binatangnya. Sama halnya kita pun sama Pak.
bukan etnisnya. Kita ini ada orang yang karena dia pakai gamis, wajah Arab, cium tangan bolak-balik kanan kiri, biasa aja lah. Setuju nggak nih? Saya bukan memojokkan, tapi ingin menyadarkan, Pak. Nih, kita ini orang Indonesia, Pak. Orang Indonesia, lahir di Indonesia. Dan Islam Indonesia jauh lebih hebat. Ya, sehingga kita nggak menyebutin tentang jauh lebih hebat atau tidak. Tapi kita ini mau jadi orang apapun, Pak. Selama kita ini nggak beragama Islam secara baik dan benar, ya nggak dinilai di hadapan Allah. Nah, itulah pentingnya ilmu, Pak. Pentingnya wawasan. Dan lihat, Pak, kenapa Indonesia yang begitu sangat kaya, Indonesia kaya nggak? Kenapa kok ekonominya karena katanya morat-marit? Kenapa? Kenapa? Karena Indonesia, Pak, hasil riset nih. Bapak boleh searching nanti di internet. Hasil riset bahwa warga Indonesia ini tingkat intelektualitas IQ-nya itu cuma 78, Pak. Di bawah normal. Ya, normal itu, Pak, dari 90 sampai 110. Itu normal. Ya. Ini 78, Pak. Idiot sih enggak, Pak, idiot. Cuma di bawah normal. Dan memang ada upaya memang itu dikondisikan. Supaya apa? Supaya mudah, Pak, orang bodoh itu bodohin. Maka dengan ada majelis taklim, Pak, saya mengapresiasi, makanya semangat saya kalau diminta, Pak. Ya. Itu jangan dibiarkan, Pak, kita nih enggak punya pengetahuan. Jangan dibiarkan kita mengeluh dengan kondisi yang ada. Saya nggak pernah mengeluh dengan kondisi ekonomi morat-marit segala macam. Kalau kita punya pengetahuan, Pak, insya Allah kita ini tetap akan memunculkan kreativitas. Di era seperti saat ini, Pak, yang bisa bertahan hanya orang-orang kreatif. Kalau yang nggak kreatif ketinggalan, Pak. Kalau mengandalkan hanya warisan, Pak, warisan akan habis. Belum lama ini, mohon maaf kalau saya sampaikan, di Indonesia kan sempat viral tuh ada yang namanya kampung miliarder. Betul gak? Kenapa? Karena ada tanahnya dibeli oleh salah satu perusahaan BUMN, ya kan? Dengan harga yang memang tinggi. Rame-rame dijual. Akhirnya rame-rame itu beli mobil, Pak. Ya kan? Namanya kampung miliarder kan? Pernah dengar kan? Sekarang mereka kesusahan, Pak. Nyetir nggak bisa, mobil tabrak sana tabrak sini. Ya kan, penghasilan semakin menipis, uang dipakai, Pak, kalau dia nggak dimanfaatkan, terus diputar, Pak, ya habis, Pak. Habis, Pak. Akhirnya apa? Sawahnya udah nggak ada karena keahlian hanya itu. Ya kan? Uang sudah mulai menipis, mau kemana? Akhirnya apa? Dia menyesal, Pak. Maka orang-orang bodoh saat ini dimanfaatkan, Pak. Terutama bagi para politikus yang busuk, Pak. Saya kan nggak nyebut siapapun. Para politikus yang busuk. Dia manfaatkan tuh orang-orang bodoh. Dia janjikan ini dan itu. Dia bawa sembako, bagi-bagi sembako. Karena orang bodoh itu, Pak, dia hanya ngelihat saat itu. Dia diajak untuk melakukan yang namanya perbaikan dengan ilmu. Susah, Pak. Namanya nuntut ilmu tuh nggak ada yang tiba-tiba, Pak. Nggak ada yang instan, Pak. Nggak ada yang instan. Nuntut ilmu tuh nggak ada yang instan, Pak. Pakai proses. Ya, sekarang aja ngaji. Dari jam berapa tadi saya kasih ceramah? Ya, ini aja sudah mulai gerak sana gerak sini. Ya, kaki aja udah rubah sana rubah sini. Ya, coba kan. Itu nggak mudah, Pak. Ini anak-anak kita yang saat ini belajar untuk menghafal Al-Quran. Memang cuma sehari 2 hari. Berapa lama? Kamu berapa lama ngapalin Quran? 2 tahun. Sudah selesai belum tuh? Belum. Berapa ayat yang kamu hafal? Hah? Itu 2 tahun, Pak, Bu. Ada yang bertahun-tahun, Pak. Begitu sudah bertahun-tahun dihafalin, sebentar aja hilang, Pak. Tuh. So itu yang cakep itu pengajian rutin, Pak. Bukan pengajian tabligh akbar. Saya nggak suka dengan tabligh akbar. Itu hanya show doang. Yang benar tuh kajian rutin, ada kitabnya, ada rujukannya. Makanya kemudian saya nulis buku nih. Ini salah satu. Ini saya ada beberapa buku yang saya tulis. Ini buku yang memang sengaja
dijadikan sebagai sebuah legacy, Pak. Kan saya nggak selamanya hidup. Kan? Gagasan-gagasan itu harus saya tuangkan dalam bentuk tulisan yang terus itu bisa akan terus mengalir. Ya, ini bisa cetak ulang terus. Ya kan? Saya nggak pernah mikirin itu bahwa buku ini akan menghasilkan atau enggak. Yang penting niatnya itu. Para ulama dulu sampai kemudian kita saat ini tahu bagaimana cara wudhu, bagaimana cara menggunakan air mana yang boleh dipergunakan untuk wudhu. Itu karena ada ulama yang menulis. Namanya kitab, macam-macam kitabnya. Kita bagaimana caranya kita menyembah Allah. Ya kan, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, di dalamnya ada bacaan, namanya sholat. Bagaimana cara sholat? Kita tahu karena ada buku, Pak, yang mengajarkan oleh guru-guru. Ada rujukannya, guru pun belajar dari buku, ada yang ngajarin juga. Kalau kemudian nggak nulis, Pak, selesai udah. Selesai. Nabi itu jaraknya dengan kita berapa tahun? 1.500, Pak, 1.400. Berapa sekarang? 46. Itu kan masa hijrah. Tapi kan Rasulullah ada 1.500 tahun yang lalu, Pak. Ya, coba. Kita nggak hidup pada zaman Nabi. Kenapa kok kita kenal Nabi? Karena ada sejarah. Siapa yang nulis? Ada yang tulisnya. Ada yang menyampaikan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka lihat, Allah di dalam Al-Qur'an surat yang pertama Allah turunkan kepada Rasulullah, itu ada kalimat allama bil qalam. Melalui perantaraan tulis menulis. Makanya ngaji itu pakai nulis. Zaman dulu iya, sekarang Pak pakai rekam. Ya, kenapa? Rata-rata pegang handphone. Nah, Ustadz nggak bisa ngerekam, kenapa? Kuotanya habis. Ya, udah. Baterainya habis. Ya, udah. Selesailah. Ya. Kuping nggak dipakai, pendengaran ngantuk, penglihatan ngantuk. Ya udah selesai. Kenapa? Ngajinya sebelum ngaji udah makan risol 4. Ya kan? Ya udah, Pak. Ini apa? Ya, ngantuk Pak duluan. Dikasih kopi udah 2 gelas, kopi habis, ngantuk tetap, ya kan? Ya. Oh, dikasih kopi supaya melek, ya kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi. Ilmu itu harus kita pelajari. Setelah kita mempelajari ilmu, mari kita amalkan. Ya kan? Nah, mengamalkan ilmu itu bagian daripada kesyukuran kita kepada Allah atas anugerah ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan tanpa kita nih diberikan oleh Allah pengetahuan, Pak. Makanya sebutannya dalam Al-Quran itu allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang mengajarkan umat manusia yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ada perantaranya, yaitu para pengajar. Makanya ayat Al-Quran kalimatnya begini. Atiullaha wa atiur rasul. Terus selanjutnya wa ulil amri minkum. Tahu nggak terjemahnya apa? Taat Allah, taat Rasul, dan taat bukan pemimpin, Pak. Ulama. Nah itu, Pak. Itu kalau yang menerjemahkan pemimpin itu politikus, Pak. Aslinya jumhur ulama itu ulama, Pak. Maka lihat yang tidak mentaati apa yang disampaikan orang yang berilmu, Pak. Itu sama saja dia menghinakan Allah. Sama saja dia tidak menghormati Rasulullah. Makanya lihat, orang yang menghormati ilmu, dia hormati guru. Makanya dulu ada nyanyian zaman dulu itu kan, hormati gurumu, sayangi sayangi istri. Itulah tanda murid yang budiman. Nah, gitu kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini udah langka kayak begitu, Pak. Mungkin era-era bapak-bapak ini sama guru masih hormat, ya kan? Sekarang coba, Pak. Kenapa? Karena gurunya pun nggak pernah ngasih contoh. Gurunya pun, Pak, dia lebih banyak mengedepankan bagaimana dia mencari materi. Dia hanya kerja, bukan dia mengajarkan tentang ilmu. Makanya antara guru dengan pendidik, yang benar yang mana? Guru apa pendidik? Hah? Pendidik. Apa kalau guru apa? Oh. Jadi saat ini, Pak, hanya transfer ilmu, Pak. Bahkan kadang-kadang dia masuk sekolah, guru itu hanya ngasih tugas. Gurunya main handphone ya. Kasih dia tugas.
Ya kan, coba. Akhirnya apa yang terjadi? Ya muridnya udah nyari sendiri, Pak. Nah muridnya karena memang dia sepertikan itu, dia main medsos, Pak. Di medsos banyak ilmu juga. Dia protes gurunya. Dia bilang, kata muridnya, Bapak ini cuman hanya duluan saja lahirnya. Ilmunya belum tentu lebih banyak kan dibandingkan saya. Apalagi kalau muridnya sering baca, Pak. Gurunya nggak pernah update. Karena mikirin anak istrinya. Ya kan, penghasilan pengen naik terus. Ya. Apalagi kalau guru swasta. Guru honorer yang gajinya cuma 200.000, tambah stres, Pak. Tapi kalau dia lihat niat karena ikhlas karena Allah, dia tetap hidupnya makmur, Pak, berkah. Bukan karena jumlah berkah itu, Pak, tapi pemanfaatan yang Allah berikan kepada dirinya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya, maka mari kita pergunakan ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita untuk kita jadikan sebagai sebuah sarana agar kita bisa terus dekat dengan Allah, kenal dengan Rasulullah, cinta dengan Rasulullah, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang mendapatkan ketenangan baik di dunia, kelak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.